Halo, siswa-siswiku kelas 6. Hari ini saya akan menjelaskan dengan tampilan yang sedikit berbeda. Biasanya kita di ruangan kelas. Nah, kali ini kita bertemu di dunia maya saja. Ya, karena situasi yang membuat kita seperti ini, jadi ya silahkan dinikmati saja. Saya pun berusaha menikmatinya. Oke. Berikut ini merupakan materi kita yang terakhir, karena ada 3 KD yang akan kita pelajari sebelum kita melaksanakan ujian akhir. Ini adalah KD yang terakhir, KD 3.7. KD 3.7 ini khusus membahas tentang hati nurani dan perbuatan jujur dan adil. Ya, kita tahu hati nurani itu merupakan tuntunan bagi kita untuk melakukan baik hal yang baik, kemudian memuji dalam hal yang jujur, namun mengingatkan kita apabila kita akan melakukan tindakan-tindakan yang tidak berkenan. Mari kita lihat beberapa catatan yang saya berikan pada hari ini. Saya titip dengan wali kelas masing-masing, kelas A, kelas B, kelas C, dan kelas D. Secara luas, hati nurani diartikan sebagai kesadaran akan adanya kewajiban. Namun, secara sempit, ini merupakan kesadaran moral untuk melihat dalam situasi konkret bahwa dalam situasi apapun, hati nurani dapat menilai tindakan manusia atas baik dan buruknya. Dia akan tampil sebagai hakim yang baik dan yang jujur, walaupun terkadang dapat juga keliru apabila tidak dibina. Di sini yang mau saya tekankan berkaitan dengan beberapa hal cara untuk membina hati nurani kita. Ya, membina hati nurani dapat dilakukan dengan berbagai cara, tentu dengan tujuan agar hati nurani itu sendiri tidak menjadi tumpul. Karena ya kalau sudah tumpul artinya hati-hati, kita akan merasa bahwa suatu hal perbuatan yang seharusnya tidak baik dilakukan, tapi apabila sering dilakukan maka itu akan menjadi hal yang terbiasa, padahal itu tidak baik. Itu karena kebiasaan dari diri kita tidak membina dari hati nurani. Nah, berikut ini saya akan memberitahukan, menjelaskan lebih lanjut lagi berkaitan dengan cara membina hati nurani. Yang pertama, mengikuti keputusan suara hati. Ya, jika keputusan itu sudah jelas dan sudah pasti, ya diikuti saja. Itu artinya hati nurani sudah memberikan pertimbangan mana hal yang baik dan mana hal yang buruk. Berikutnya, membiasakan diri menjalankan perbuatan-perbuatan baik. Siapa yang tidak mau melaksanakan perbuatan-perbuatan baik dan menjadikan beban? Ya tentunya tidak. Perbuatan-perbuatan baik tentu akan kita lakukan dan kita biasakan dijalankan terus menerus, dan maka itu akan menjadi kebiasaan dari hidup atau pola dari hidup kita sendiri. Jadi menjauhkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, sehingga hal-hal yang menjadikan tumpulnya nurani dengan kebiasaan berbuat kebaikan akan menjadikan itu semakin tajam. Berikutnya, mengambil bagian dalam pembinaan rohani. Misalnya pembinaan rohani itu kalau di sekolah kita ada kegiatan retret, rekoleksi, ada pembinaan rohani yang lainnya, misalnya ada kur. Kemudian di kelas kita dibiasakan juga melakukan hal-hal yang baik, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Itu
hal-hal sederhana untuk melakukan pembinaan hati nurani, asal dilakukan dengan cara-cara yang serius, dan tentu ini akan semakin mempertajam suara hati atau hati nurani kita. Yang berikutnya, memperluas pengetahuan dengan cara membaca surat kabar dan buku-buku baik. Ini sama halnya dengan memperluas yayasan kita. Ya, seperti pepatah mengatakan, kita tidak mau seperti katak dalam tempurung. Pengetahuannya itu saja. Apa yang tidak diketahui orang lain, kita lebih dari itu. Namun kita inginnya pengetahuan kita lebih luas lagi, karena banyak media-media sekarang yang memberikan informasi berbagai macam. Kemudian itu yang dapat memperluas dari semua wawasan kita. Tentu buku-buku yang baik, buku-buku tuntunan tentang kebaikan, kisah-kisah tokoh yang menginspirasi. Nah, ini bisa menjadi acuan untuk menambah wawasan kita. Lalu masih dalam hal membaca, baca kitab suci setiap hari dan merenungkannya. Ini yang akan menjadikan kita sebagai pokok dalam bertindak. Karena apa yang tertulis dalam kitab suci itu semuanya baik. Karena dalam kitab suci semuanya itu berkaitan dengan sabda Allah serta para nabi dan perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan oleh orang-orang atau tokoh-tokoh yang ada di dalam kitab suci, termasuk Yesus Kristus. Nah, berikutnya, membiasakan diri untuk memeriksa hati, pikiran, perbuatan kita secara teratur. Nah, ini kita lakukan semacam introspeksi diri, ya, introspeksi diri. Jadi dalam satu hari itu kita telah melewatkan beberapa perbuatan, beberapa pemikiran, perjumpaan dengan orang pun dengan berbagai macam. Nah, oleh karena itu mungkin kita lupa, kita lalai dengan hal-hal baik, hal-hal buruk sekalipun kita lupa, kadang menyakiti orang lain. Namun kita lupa juga kadang perbuatan baik itu kurang kita sadari. Nah, oleh karena itu malam menjelang kita tidur, kita coba mengingat kembali apa saja pikiran yang telah kita pikirkan tentang hal-hal kebaikan, perbuatan yang kita lakukan sudah baik atau masih ada hal yang mengecewakan orang lain. Kemudian kita coba untuk mengulangnya kembali dari awal, mengolahnya kembali. Kemudian esok harinya kita mengubah menjadi kebiasaan-kebiasaan yang lebih baik lagi. Yang terakhir yaitu mempertimbangkan dengan teliti nilai-nilai kasus atau masalah yang rumit. Yang biasanya ini tentang masalah-masalah yang sulit dipecahkan oleh diri sendiri. Konsultasikanlah, tanyakan dengan orang yang lebih ahli. Ya, ini. Nah, kemudian tentang perbuatan adil dan jujur. Ini pun berakar dari hati nurani. Apabila hati nurani berkata, lakukanlah yang jujur, lakukanlah yang adil, maka kita dan semua orang lain akan mengalami hal itu. Ya, berbuat adil dan berbuat jujur. Berbuat adil dan berbuat jujur masuk dalam perintah Allah, khususnya perintah ke-7 dan perintah ke-10. Kemudian ditegaskan kembali oleh Yesus bahwa perbuatan adil itu memang sangat dikehendaki oleh Allah, karena ini akan menjadikan hidup nyaman dan hidup harmonis bersama-sama dengan masyarakat sekitar. Dan menurut Yesus, keadilan itu merupakan kesesuaian antara hak dan kewajiban, dan hal ini yang merupakan wujud dari kebaikan cinta Allah kepada manusia. Oke, demikianlah penjelasan untuk materi ini, materi terakhir, KD terakhir. Kita akan berjumpa kembali ketika situasi semakin membaik. Kita berdoa semoga kita semuanya sehat, selamat, dan kita tetap semangat.